Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak ibu yang baik hati. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan berdiskusi sedikit mengenai klasifikasi tumbuhan paku. Jadi untuk tumbuhan paku ini dapat dibagi berdasarkan bentuk spora menjadi 3, yaitu paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Di mana paku homospora ini paku yang hanya menciptakan satu jenis spora saja. Nah, untuk yang heterospora ada 2 jenis spora yang berlainan, yaitu mikrospora yang berkelamin jantan dan makrospora yang berkelamin betina. Kemudian untuk paku yang ketiga yaitu paku peralihan, bentuk dan ukuran sporanya sama tetapi berbeda dengan kelaminnya. Ini berdasarkan morfologi ya, ada 4. Pertama paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Untuk paku purba ada beberapa ciri yang dimilikinya. Pertama, daunnya berukuran kecil, bisa dikatakan mikrofil dan seperti sisik. Batangnya bercabang, berklorofil, dan sudah memiliki pembuluh pengangkut untuk mengangkut air dan garam mineral. Sporangium dibentuk di ketiak ruas batang. Gametofit tersusun dari sel-sel yang tidak berklorofil. Kemudian spora yang dihasilkan oleh sporangium, contohnya Xylotum nodum. Nah, untuk paku kawat ini dia ciri-cirinya ya, memiliki akar, batang sejati, dan daun. Ujung batang tersusun sporofil, daun yang berbentuk seperti sisik atau rambut yang tersusun di batang. Paku kawat yang berukuran kecil, batang berbentuk seperti kawat, habitat di tanah atau epifit, di kulit pohon tetapi tidak bersifat parasit. Merupakan paku homospora, contohnya Lycopodium sp. Kelas ini dibagi menjadi 3 ordo. Pertama ordo Selaginelles. Contohnya Selaginella wildenovi, gambarnya ada di bawah. Kemudian ordo Lycopodiales, contohnya Lycopodium clavatum. Kemudian ordo Isoetalales, contohnya Isoctes lacustris. Gambarnya ada di bawah juga ya. Ini ordo Selaginales tadi ya. Sebagian berbatang tegak, tapi juga ada yang berbatang mendatar. Daun ada 2 macam, mikrofil dan makrofil. Akar tumbuh dari bagian batang yang tidak berdaun, bersifat heterospora. Protalium telah mereduksi dan berukuran sangat kecil. Ini ya, untuk ordo Lycopodiales. Batangnya memiliki berkas pengangkut sederhana, daun seperti jarum, dianggap homolog dengan mikrofil dengan satu tulang daun tidak bercabang, kemudian akar bercabang menggarpu. Sporofil berbentuk segitiga sama sisi. Ini Isoetales. Batang seperti umbi, jarang sekali bercabang, menggarpu. Daun kebanyakan sporofil dengan satu sporangium. Daun yang letaknya lebih dalam merupakan mikrosporofil. Sebagian hidup pada tanah, sebagian hidup tenggelam dalam. Ini paku ekor kuda ya, bisa dilihat gambarnya. Memiliki percabangan batang yang menyerupai ekor kuda, tumbuh di tempat berpasir. Sporofitnya berdaun kecil atau berbentuk sisik, warnanya transparan dan tersusun melingkar pada batang. Batang berongga dan berruas-ruas, menghasilkan spora yang merupakan paku peralihan. Tingginya mencapai 15 meter, contohnya Equisetum arvanse. Ini paku sejati ya,
Paku sejati telah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Spora dihasilkan pada sporofil, terutama di bawah daun. Daun mudanya tumbuh menggulung, merupakan tumbuhan paku heterospora, contoh Adiantum cuneatum, Selaginella. Nah, untuk kelas Pteropsida ada 3 subkelas. Ada 3 subkelas. Yang pertama Eusporangiae. Cirinya ada ini ya, protalium di bawah tanah tidak berwarna atau di atas tanah berwarna hijau. Protalium selalu ditumbuhi cendawan endofit. Sporangium berdinding tebal dan kuat dengan spora-spora yang sama besar. Ini dibagi lagi menjadi ordo Ophioglossales dan ordo Maratiales. Ini untuk ordo Ophioglossales. Ini dia gambarnya ya. Jadi tumbuhan paku yang berbatang pendek, sporangium sama besar, bulat, tanpa anulus, berdinding kuat. Daun sporofil jelas kelihatan, berbentuk malai atau bulir. Contohnya Ophioglossum vulgatum. Ini Isoetales. Batang seperti umbi, jarang sekali bercabang, menggarpu. Daun kebanyakan sporofil dengan satu sporangium. Daun yang letaknya lebih dalam merupakan mikrosporofil. Sebagian hidup pada tanah, sebagian hidup tenggelam dalam. Nah, untuk paku kawat ini dia ciri-cirinya ya. Memiliki akar, batang sejati, dan daun. Ujung batang tersusun sporofil, daun yang berbentuk seperti sisik atau rambut yang tersusun di batang. Paku kawat yang berukuran kecil. Batang berbentuk seperti kawat. Habitat subkelas Hydropterides. Ciri-ciri tumbuhan paku yang hidup di air, menghasilkan makrospora dan mikrospora. Badan yang mengandung sporangium dinamakan sporokarpium. Ini ordonya ya, Salvinaceae dan Marsileaceae. Kita masuk ke manfaat ya. Adapun manfaat dari tumbuhan paku itu sendiri ada 3 di sini ya, sebagai tanaman hias, Platycerum nidus contohnya, Asplenium nidus, sebagai bahan penghasil obat-obatan, Asclepiadium felix Mas dan Lycopodium clavatum. Sebagai pupuk hijau itu ada Azolla pinnata yang hidup di sawah-sawah bersimbiosis dengan Anabaina azolla ganggang biru yang dapat mengikat N2 bebas di udara menjadi senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan lain. Ini lanjutannya ya, sebagai sayuran yaitu Salvinia natas. Beberapa tumbuhan paku ada yang diambil daunnya yang masih muda untuk sayur, kemudian sebagai bingkai. Tumbuhan paku juga banyak digunakan sebagai bingkai dalam karangan bunga. Bahan pembuat petasan. Bahan pembuat petasan yang sering digunakan yaitu spora dari Lycopodium sp dan Pyrotechnis. Bahan bangunan, tumbuhan paku yang banyak digunakan untuk pembuatan tiang bangunan yaitu Alsopila glauca. Untuk paku purba ada beberapa ciri yang dimilikinya. Pertama, daunnya berukuran kecil, bisa dikatakan mikrofil dan seperti sisik. Batangnya bercabang, berklorofil dan sudah memiliki pembuluh pengangkut untuk mengangkut air dan garam mineral. Sporangium dibentuk di ketiak ruas batang. Gametofit tersusun dari sel-sel yang tidak berklorofil. Kemudian spora yang dihasilkan oleh sporangium, contohnya Xylotum nodum.
Terima kasih.